Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Maulidi dari Prodi Ahwal Asyasyiyah, Fakultas Agama Islam semester 5. Izin di sini saya akan menyampaikan materi saya dengan judul Analisis mengenai penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan secara hukum normatif. Pendahuluan, sebagaimana kita amati, fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan pernikahan di bawah umur seringkali menimbulkan masalah sosial, serta menimbulkan masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang terjadi adalah persinggungan di antara sistem hukum, yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memperbolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Usia minimum menikah terhadap wanita yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sangat merugikan kaum wanita. Karena pada usia tersebut, wanita menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak masih termasuk dalam kategori anak. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar penetapan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang penetapan usia tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal terkait. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun, tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau ingin melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua. Sesuai dengan amanat pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua itu terbatas sampai batas umur mencapai 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi si wanita. Jika calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena penyakit kurang akal, sakit ingatan, dan lain-lain, maka izin yang dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu untuk menyatakan kehendaknya. Kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai, dalam garis ke atas, selama mereka masih hidup, dalam kurung kakek atau nenek, yang dapat menyatakan kehendaknya. Kemudian ada batas usia perkawinan menurut Jurisprudensi. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2018, berdasarkan banyak pertimbangan terkait Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap perkara nomor 22/PUU/15/2017 yang diajukan oleh 3 orang pemohon, Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah, untuk dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian berdasarkan keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan perkara nomor 22/PUU/15/2017
Tentunya putusan tersebut dilandasi dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut, yakni Mahkamah Konstitusi memandang dalil para pemohon mengenai ketidaksetaraan antara warga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah juga berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum atau legal policy, namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini ketidaksinkronan tersebut terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian selanjutnya yaitu ada batas usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasan umum dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinannya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan seterusnya. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Masuk ke kesimpulan, berdasarkan pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukanlah dimaksud untuk menghalalkan atau menganjurkan pernikahan di bawah umur, melainkan hanya memberikan ruang untuk menikah dengan bersyarat. Kemudian dalam hal ini dibutuhkan sosialisasi dan pengefektifan peran orang tua dalam menjaga dan memelihara hak konstitusional anak yang masih di bawah umur. Bukan semata-mata dikarenakan berlakunya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukan pula dengan cara mengganti materi muatan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena sejatinya tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Kemudian yang terakhir, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU /15/2017
mengenai batas usia perkawinan, namun apabila ditanya apakah yang sekarang sudah efektif, jawabannya adalah belum. Ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu bahwa ada perubahan mengenai batas usia kawin di undang-undang perkawinan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.